Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran geografi. Nah, anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah meng-share slide ini ya, untuk kalian baca. Nah, pada pertemuan 6 juga masih sama slide ini. Nah, Ibu akan jelaskan pada pertemuan ke-6 ini, Ibu akan menjelaskan apa makna dan dari slide ini ya. Takut ada yang belum paham. Apabila kalian sudah paham, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan belajar pada pertemuan pertama di bab kedua ya, pertemuan kedua maaf. Flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Ya, di sini kita akan belajar. Kita harus mengenal dulu indikatornya. Indikatornya yaitu mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ketiga, mengidentifikasi persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia. Keempat, mengidentifikasi persebaran jenis flora dan fauna di dunia. Jadi ada faktornya kenapa sih tumbuhan ini dapat hidup di Indonesia kok di negara lain nggak bisa. Kok ini dapat tumbuh misalkan di dataran tinggi, kok pas ditanam di wilayah yang panas kok nggak tumbuh atau nggak berbuah. Nah gitu ya. Kita lihat karakteristik bioma di sini. Kita lihat ada bioma tundra, kemudian ada bioma taiga ya. Kemudian ada di sini hutan hujan tropis, ada konifer ya, hutan konifer, ada gurun, kemudian ada sabana, kemudian di sini tropical dry forest, artinya hutan hujan tropis yang kering gitu ya. Kemudian ada highland or ice di sini ya, artinya wilayahnya ditutupi oleh es ya. Nah, ini sebarannya di dunia. Nah, Indonesia merupakan daerah apa? Dilihat kita warnanya hijau. Kita fokus ke Indonesia dulu. Tropical rainforest, artinya di sini daerahnya hutan hujan tropis. Apa sih ciri-ciri hutan hujan tropis ini? Mari kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, sebelum mengetahui pengertian hutan hujan tropis itu apa, nah di sini kita akan mengetahui dulu pengertian bioma itu apa sih? Ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma ini terdiri dari produsen, ya, konsumen dan pengurai yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan sebagai produsen, ya. Itu adalah pengertian bioma. Karakteristiknya itu bagaimana sih terbentuknya? Interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah, kemudian terdapat komunitas klimaks, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Artinya di sini Indonesia didominasi oleh hutan hujan tropis, artinya tumbuhannya heterogen. Terbentuknya karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim. Komunitas bersifat stabil, kemudian setiap bioma memiliki bentuk kehidupan, tumbuhan dan hewan yang berbeda di tiap wilayahnya. Memiliki wilayah yang sangat luas. Artinya itu merupakan bioma. Setelah bioma diperkecil lagi, ada wilayahnya ekosistem. Kemudian lebih kecil lagi ada populasi. Lebih kecil lagi ada setelah populasi ada individu ya. Nah, individu itu berarti satu. Nah, berarti bioma itu memiliki wilayah yang sangat luas. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia ini apa saja sih ya? Ini merupakan peta sebaran flora di dunia ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sebaran fauna. Nah, ini sebaran flora. Artinya ada perbedaan di sini. Kita lihat apa saja faktornya. Faktornya terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik. Artinya di sini faktor biotik itu faktor hidup yang mempengaruhinya.
Nah, faktor apa saja sih faktor biotik ini? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Artinya, ketika flora maupun fauna ada di suatu wilayah atau di wilayah lain, itu dibawa oleh manusiakah pembawanya atau oleh tumbuhan sendiri yang membawanya dengan pemencaran atau dispersal, atau hewan sendiri misalkan burung membawa makanan kemudian bijinya jatuh di suatu tempat. Nah, bisa terjadi gitu ya. Nah, kemudian faktor abiotik ini dilihat dari faktor geologi, kemudian faktor iklim, faktor tanahnya, kemudian faktor fisiografis atau ketinggian tempatnya ya. Semakin tinggi suatu tempat, suhu semakin rendah. Maka dari itu, tumbuhan pun semakin ke daerah yang lebih tinggi itu akan pendek ya ketinggiannya. Berbeda ketika berada di dataran seperti di hilir gitu ya. Kalau di konsep pegunungan dari bawah, dari kaki gunung sampai ke tingkat atas gunung itu, maka tumbuhannya akan berubah seiring ketinggian, itu akan ketinggiannya pendek. Nah ya, oke. Sebaran flora di dunia. Nah, flora di dunia itu sama dengan fauna di dunia. Flora di dunia ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada flora bagian barat nantinya ya, bagian tengah atau Indonesia bagian Jawa, Bali, Sumatera gitu ya. Nantinya kemudian ke timur. Nah, setelah itu kita lihat sebaran fauna Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, ini keadaan Indonesia ya, sebaran floranya tadi ya, bagian barat. Bagian barat itu didominasi oleh terdapat hutan hujan tropis. Artinya ini dicirikan oleh pohon berdaunnya rindang ya, seperti yang ada di belakang ibu ini. Pohonnya rindang membentuk kanopi. Artinya ketika membentuk kanopi tidak tembus oleh cahaya matahari. Udaranya lembab. Tinggi pohon rata-rata 60 meter. Banyak terdapat rotan. Banyak juga epipit atau tumbuhan yang menempel pada induknya, seperti misalkan anggrek ya, lumut, pakis. Nah, itu yang dimaksud dengan epipit. Nah, selanjutnya sebaran flora di Indonesia ini, jika di Kepulauan Wallace ini wilayahnya mana saja sih? Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Nah, ini terdapat hutan musim. Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, ini Sulawesi ya. Nah, Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku. Nah, kemudian Indonesia bagian timur terdapat hutan sabana. Di sini hutan sabana ini yaitu wilayah yang hamparannya rumput, kemudian hanya ada diselingi oleh satu pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi. Nah, hutan sabana ini cocok untuk biasanya peternakan sapi atau kuda ya di sini. Nah, itu ya. Ya, terdapat di mana? Di sini Nusa Tenggara Barat ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan subregion Indonesia bagian timur yang terdapat hutan sabana. Nah, ketiga kawasan tersebut terbagi dalam 4 wilayah. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan. Sumatera Kalimantan ini iklimnya AF atau yang disebut hutan hujan tropis. Artinya di sini iklim ini menerima curah hujan yang masih tinggi, kemudian kelembaban udaranya juga tinggi, suhu rata-rata tinggi ya di sini. Tipe vegetasi di sini ada hutan hujan tropis, hutan bakau, spesies heterogen, tingkat kerapatan juga tinggi. Nah, tumbuhan yang endemiknya di flora Sumatera Kalimantan ini yaitu Rafflesia arnoldii ya, kemudian meranti, damar, jenis anggrek, lumut, cendawan, dan
paku-pakuan ya, karena sangat rapat sekali. Nah, selanjutnya sebaran flora di Indonesia, Jawa, Bali. Artinya ini wilayah kita ya, Jawa, Bali ini curah hujan semakin ke timur semakin kecil. Kelembaban udara juga berkurang ke timur ya. Tipe iklim Jawa Barat sendiri yaitu AF dan AM. Wilayah lainnya beriklim AW ya. Kalian jika kesulitan, kita pernah belajar di kelas 10 iklim Köppen, silahkan dibuka lagi. Ciri-ciri iklim AF, AM, AW, kemudian lihatlah iklim Köppen ya. Kemudian tipe vegetasi hutan hujan tropis di Jawa ini hutan monsun di wilayah utara Pulau Jawa, sabana tropis di Jawa bagian timur dan Bali, bakau di daerah pesisir. Nah, endemiknya itu di ini Jawa, Bali itu apa? Jati, pinus, dan cemara. Oke, sebaran flora di sini Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Nah, kalian tentu pernah atau selalu mencicipi makanan yang menggunakan bahan bakunya pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni ya. Itu merupakan daerah pemasoknya itu ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Maluku ya. Iklimnya kering, cocok untuk menanam pala. Nah, di sini berarti tipe vegetasinya juga sabana padang rumput stepa ya, ada semak belukar, hutan pegunungan di Sulawesi, kemudian ada hutan campuran di Maluku. Nah, yang terakhir yaitu Papua. Papua ini tipe iklim hutan tropis atau AF. Artinya di sini yang endemiknya itu eukaliptus ya, eukaliptus, hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan bakau, coraknya Australia Utara. Nah, sabana di bagian tenggara juga ya. Nah, ini peta sebaran fauna di Indonesia ya. Ada fauna Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Tadi sudah dibahas. Indonesia bagian barat, hewannya termasuk asiatis ya. Nah, terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Nah, ini hewan-hewannya. Ada harimau, badak ya, tapir, gajah, bekantan, monyet, kemudian apalagi siamang. Nah, itu Indonesia bagian barat. Kemudian masuk ke Indonesia bagian tengah, ini merupakan zona peralihan. Zona peralihan itu masuknya ke wilayah mana saja? Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Artinya di sini hanya ada anoa, babi rusa ya, kemudian tapir. Nah, Indonesia bagian timur ini merupakan wilayah Australis. Maksudnya di sini ada hewan-hewan yang sama kemiripannya dengan wilayah atau negara Australia ya. Seperti ada burung cendrawasih ya. Di sini banyak sekali jenis burung-burungnya ya di Indonesia bagian timur ini. Walabi, kuskus gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sebaran flora fauna di dunia. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ini negara kita. Kita harus bisa tahu ya ciri-cirinya. Hutan hujan, curah hujannya tinggi, ketinggian pohon ini juga tinggi ya. Nah, 40-60 meter, sinar matahari sepanjang tahun. Ketika musim kemarau maupun musim penghujan, sinar matahari kita akan selalu memperolehnya. Ada terasa hangat, meresap ke dalam kulit kita. Berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari. Terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Kemudian hutan gugur, artinya di sini curah hujannya 75 sampai 1000 mm per tahun. Wilayahnya terdiri dari 4 musim, berdaun lebat dan hijau pada musim hujan dan menggugurkan daun pada musim panas. Jumlah tumbuhan dan hewan sedikit. Nah, nanti ini ada penugasan di sebaran flora fauna dunia ini.
kalian untuk menuliskan negara-negara mana saja yang ada hutan gugurnya, kemudian hutan tropis, selanjutnya ada gurunnya ya. Curah hujan pasti di gurun sangat kecil. Nah, ya, evaporasinya sangat besar, artinya di sini penguapan sangat tinggi, kelembaban tanah sangat rendah, kering, suhu siang dan malam itu ekstrim sekali ya. Itu ciri dari gurun. Taiga didominasi oleh tumbuhan seperti pinus. Ingat, ketika mengenal taiga ini tumbuhannya seperti jarum ya, berdaun jarum, runcing ke atas. Nah, didiami fauna berdarah dingin, kelembaban tanah sangat rendah, tanah sangat kering, perbedaan suhu siang dan malam juga sama ekstrim. Sabana. Nah, sabana ini terdapat di daerah Khatulistiwa. Indonesia juga terdapat sabana. Curah hujan antara 100 sampai 150 mm per tahun. Ketiga, vegetasi berupa padang rumput dan pohon kecil. Keempat, drainase juga cukup baik, ya. Suhu udara tidak terlalu ekstrim, kelembaban udara agak kering. Jika kalian memilih, kalian ingin tinggal di wilayah atau bioma yang mana gitu ya, mau di bioma yang sabana atau di gurun mungkin ya, bisa membedakan ciri-cirinya mana yang layak untuk dihuni dan sangat enak sekali untuk dijadikan tempat tinggal. Tundra artinya di sini daerah kutub ya. Tundra ini ditutupi oleh es di sini ya, ditutupi salju. Vegetasinya juga lumut, didiami oleh fauna seperti penguin, kemudian beruang kutub ya. Kemudian musim panas dan dingin sangat panjang. Stepa di sini stepa ya, sama stepa di sini kelembaban udara rendah. Sebenarnya kalian harus bisa membedakan antara sabana dan stepa, apa bedanya ya. Nah, penguapan tumbuhan sangat cepat, faunanya juga seperti bison, zebra dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu ya anak-anakku pertemuan pada kali ini. Silahkan nanti ibu akan memberikan penugasannya di tugas e-learning pada pertemuan 6 ini ya. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Jaga kesehatan baik-baik. Salam untuk keluarga. Tetap menjaga kesehatan dengan terus menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, kemudian sebelum ini jangan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.